Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, qawril laili 'alan nahar, tazkiratan lidawil qulubi wal absar, وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar sia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang sama, yaitu bab ar-raja. Bab ar-raja, bab penuh harap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-27 pada bab ini. Gitu. Wa an Abi Najih Amr bin Abasah bi fathil ain wal ba' Abasah As-Sulami. Dari Abi Najih Amr bin Abasah As-Sulami, qala, dia menceritakan ketika itu, kuntu wa ana fil jahiliyah, ketika itu saya berada di zaman jahiliyah, azunnu anna an-nasa ala dhalalatin wa annahum laysu ala syai'in. Saya menyangka bahwa manusia sudah berada dalam kesesatan, akan tetapi wa annahum laysu ala syai', sebenarnya mereka tidak seperti itu, ya. Wa hum ya'buduna al-awthan, mereka itu adalah menyembah berhala. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran, kemudian saya mendengar seseorang di Mekah membawa satu berita. Faqa'adtu ala rahilati faqadimtu alaihi, kemudian saya menghentikan perjalanan saya dan saya duduk, saya turun dari kendaraan saya. Kemudian saya menemuinya. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan jura'u alaihi qaumuhu. Ketika itu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhalang oleh kaumnya. Maksudnya pada saat itu masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi dakwahnya. Fatalaqtu hatta dakhaltu alaihi di Makkah. Saya senantiasa berusaha, ya, sehingga saya sampai menemuinya, ya. Menemui Rasulullah SAW. Faqultu ma anta, kemudian aku bertanya kepadanya, Anda ini siapa? Qala ana nabiyyun, saya ini seorang nabi. Qultu wa ma nabi, nabi itu apa? Saya berkata, nabi itu apa? Qala arsalani Allah, nabi aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qultu wa bi ayyi syai'in arsalaka? Dengan apa kamu diutus? Qala arsalani bi silatil arham wa kasril awthan. Aku ini diutus untuk senantiasa menjaga silaturahim. Wa kasril awthan, dan diperintahkan kepadaku untuk menghancurkan berhala-berhala. Wa an yuwahhidallah la yusyriku bihi syai'un, dan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Hadis ini panjang sekali. Kita bahas sampai di sini dulu. Jadi hadis ini menjelaskan tentang ada seorang sahabat yang namanya Abu Najih Amr bin Abasah. Ketika mendengar ada seorang yang membawa berita gembira, dia mencari berita dan ketemulah dengan pembawa berita ini. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali dia jumpai Rasulullah ketika berdakwah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Bahkan pada saat itu dia dikerumuni oleh kaumnya. Kemudian dia berusaha untuk mengetahui tentang keberadaannya. Akhirnya dia bertemu. Kemudian dikabarkan bahwa dia adalah seorang nabi. Dia bertanya, siapa? Apa nabi itu? Kemudian Rasulullah pun menjelaskan, nabi adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ajaran-ajaran beliau adalah menyambung, menjaga silaturahim, kemudian menghancurkan patung-patung yang dihancurkan oleh Rasulullah pada tahun ke-9 Hijriah. Sudah hampir wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam sudah berkembang pesat. Kemudian untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi hadis ini. Qultu faman ma'aka ala hada? Siapa saja yang menjadi pendukungmu? Qala hurrun wa 'abdun. Ya, orang-orang yang merdeka dan juga hamba sahaya. Wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakr wa Bilal. Yang pada saat itu Rasulullah SAW pun ditemani Abu Bakar dan juga Bilal radhiyallahu anhuma. Qultu inni muttabi'uka. Kalau begitu saya akan mengikutimu. Qala innaka lan tastati'a dzalika yawmaka hadha. Ala tara hali wa halan nas. Rasulullah mengatakan, kamu tidak akan sanggup. Kamu tidak akan sanggup mengikuti. Apakah kamu tidak melihat pada hari ini, pada hari itu, manusia atau orang-orang yang beriman banyak mendapatkan siksaan, intimidasi, dan keadaan saya sekarang ini. Jadi bahasa kita, pikirkan dulu lah. Kalau kamu mau mengikuti aku, pikirkan dulu. Kalau kamu kuat silakan. Tapi kalau tidak, Islam itu tidak memaksa siapapun untuk memeluk yang ini. Walakin irji ila ahlik fa idza sami'ta bi qad dhahabtu fa'tini. Pulanglah temui keluargamu. Nanti kalau sudah diizinkan dakwah ini terang-terangan, silakan kamu datang menemui saya. Memang sangat luar biasa sih. Pada saat 3 tahun pertama dakwah itu mengalami intimidasi luar biasa sih. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia, seorang wanita namanya Sumayyah. Sampai Rasulullah mengatakan, ya ala Yasir, isbir ya ala Yasir, fa innal jannata mau'idak. Sabar wahai keluarga Yasir, sungguhnya surga sudah menantimu.
Jadi mereka ada yang disiksa. Bahkan Bilal bin Rabah ketika mengucapkan kalimat ahad, ahad yaitu Allah adalah ahad, beliau pun dibawa ke padang pasir dan disiksa di sana. Tidak main-main. Di sini masih panasnya paling 34 sudah paling panas. Di sana melebihi 50 derajat Celcius. Yang pada saat itu Mekah tidak seperti sekarang ini, masih dalam keadaan tidak banyak rumahnya, tidak banyak air, rumahnya sederhana, dan mereka dibawa ke padang pasir kemudian disiksa di sana. Bahkan ada yang dipaku tangannya, ada yang dibiarkan disiksa sampai meninggal dunia. Ini pada tahun pertama, 3 tahun pertama dakwah mengalami intimidasi luar biasa, sehingga Rasulullah mengatakan kepada sahabat tadi, pulanglah kamu. Nanti kalau saya sudah diizinkan untuk berdakwah terang-terangan, silakan kamu datang temui saya, katanya. Qala fadhahabtu ila ahli, kemudian saya pun pulang menemui keluarga saya. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, jadi Amr bin Abi Najih bin Abbasah ini adalah orang Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, wa kuntu fi ahli, ketika itu saya berada di tengah keluarga saya. Faja'altu atakhabbarul akhbar, saya pun mencari kabar, mencari berita tentangnya. Wa as'alun nasa hina qadimal Madinah, saya bertanya-tanya kepada orang-orang yang datang ke kota Madinah. Hatta qadima nafaru min ahlil Madinah, sehingga datanglah salah seorang dari penduduk Madinah. Faqultu ma fa'ala hadzal rajul alladhi qadimal Madinah, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang datang ke kota Madinah ini? Faqalu an-nas ilaihi sira'un wa qad arada qaumahu qatlahu falam yastati'u dzalika. Jadi orang yang datang itu dikerumuni oleh kaumnya, yang mana orang tersebut adalah mau dibunuh oleh kaumnya di Mekah sana, tetapi mereka tidak bisa. Faqadimtul Madinah wa dakhaltu alaihi faqultu ya Rasulullah atarifuni, kemudian aku pun bergegas menemuinya dan aku bertanya, wahai Rasulullah, atarifuni, apakah engkau masih ingat dengan aku? Qala na'am, iya. Anta alladhi laqitani bi Makkah, engkau dulu menemui aku di Mekah. Qala faqultu ya Rasulullah akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajhalu. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan apa yang tidak diajarkan. Akhbirni anis shalah, beritahukan saya bagaimana sholat itu. Bagaimana sholat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah setelah kurang lebih 13 tahun berdakwah di Mekah, ya. Pada tahun ke-10 kenabian itu sudah ditetapkan sholat 5 kali sehari semalam, 5 waktu, ya. Karena Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10, yang pada tahun itu juga disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, karena meninggal paman beliau yaitu Abu Thalib dan juga meninggal istri beliau. Dan pada saat itu Rasulullah SAW mengalami duka yang sangat luar biasa, ya. Duka cita yang luar biasa. Kaumnya pun mengusirnya, kekuatan penopang dakwah sudah tidak ada lagi. Beliau pergi ke tempat kemana saja di Mekah tidak ada yang mau menerima, bahkan pergi ke Taif pun dilempari, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur nabinya dan diutuslah Jibril untuk memanggil, untuk membawa Nabi Muhammad menuju ke Sidratil Muntaha. Nah, sholat sudah diwajibkan pada tahun ke-10. Nah, ketika beliau sampai di Madinah, seorang laki-laki ini yang tadinya disuruh pulang oleh Rasulullah, kemudian menemui Rasulullah dan mengatakan,
beritahukan saya bagaimana tentang sholat. Qala, sebutkan, salat as-subhi, salli salat as-subhi, salatlah salat subuh. Summa qsur 'anis salati hatta tartafi asy-syams qaida rumhin. Kemudian setelah itu tidak ada salat lagi. Jadi setelah salat subuh jangan salat dulu. Sampai matahari terbit kira-kira 1 tombak, 150 cm, ini 1,5 meter. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnay syaitan. Karena sesungguhnya ketika dia terbit di antara tanduk-tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Pada saat itulah orang-orang kafir sujud. Para penyembah-penyembah setan, penyembah matahari, pada saat matahari mulai terbit mereka menyembah ya. Jadi nggak boleh sholat pada saat itu. Baru muncul nggak boleh sholat karena dia muncul atau terbit di antara tanduk-tanduk setan, dan pada saat itulah para penyembah-penyembah matahari yaitu mereka sujud. Ditunggu dulu sampai 1 tombak, 1,5 meter atau 2 meter. Summa salli fa inna as-salata mashhudatun mahduratun hatta yastaqilla dhil birrumhi. Summa qsur 'anis salati fa innahu hina idin tusjaru jahannam. Kemudian kalau sudah itu salatlah kamu. Maksudnya salat apa? Kalau sudah matahari terbit, salat 2. Karena pada saat itu salat disaksikan, masyhudah. Siapa yang menyaksikan? Malaikat. Hatta yastaqila dhilli birruhi, sampai matahari persis sama dengan dengan tombak itu. Artinya bayangannya ya di bawahnya itu ya. Kalau sudah sampai itu maka hentikanlah sholat. Jadi artinya sholat duha ini bisa dikerjakan sampai menjelang waktu zuhur. Apabila matahari sudah berada persis di atas kepala, kita melihat bayangan kita di bawah kita ini, maka kata Rasul, hentikanlah sholat. Fahinnahu hina irin tusjaru jahannam. Pada saatlah jahannam, neraka jahannam dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dilarang sholat pada saat matahari persis di atas kepala ya. Fa idza aqbala al-fai'u fasalli. Kalau matahari sudah condong ke sana, sudah mulai condong dan sudah ada bayangan, salatlah. Salat apa? Zuhur. Fa inna as-salata mashhudatun mahduratun hatta tusalli al-'asr. Nah, salat juga pada saat itu disaksikan oleh malaikat-malaikat ya. Sampai datang waktu asar. Karena itu Rasulullah mengatakan, afdalul amal as-salatu fi awwali waqtiha. Amalan yang paling afdal, yang paling utama adalah salat di awal waktu, atau tepat pada waktunya. Summa qsur 'anis shalah hatta taghrub asy-syams. Nah, ketika sudah masuk waktu asar, ini bayangan itu sudah apa? Lebih. Kalau bayangannya masih sama berarti masih waktu zuhur ya. Tapi kalau bayangannya sudah lebih, sudah masuk waktu asar. Begitulah dulu ketika kita berada di desa ya. Ini bagi yang hidup di desa tahu, nggak ada jam. Sudah waktu apa belum ini? Ambil lidi gitu ya. Begitu juga diajarkan oleh guru-guru kita, guru agama dulu. Ketika ada pelajaran sholat, kita ngukur ya. Siang-siang diajar, oh ini sudah waktu zuhur, ini sudah waktu asar ya. Jadi kalau waktu asar itu, kalau kita tancapkan tombak, ini sudah bayangannya sudah 2 kali ya. Jadi itu
Kalau masih persis berarti belum masuk waktu zuhur. Kalau sudah lewat sudah masuk waktu asar. Nah, kemudian sini sholatlah, kemudian tahanlah sholat. Sumaksur anis sholat. Tahan sholat itu. Jangan sholat habis sholat asar. Ada larangan. Artinya sholat sunnah yang mutlak. Ini nggak boleh. Sholat sunnah mutlak. Bagaimana dengan sholat mayat? Boleh atau tidak? Boleh gitu ya. Karena apa? Min zawatis sabab. Karena dia ada sebabnya. Orang yang meninggal misalnya pada jam 10 siang, pengurusan ini, pengurusan itu, kuburannya selesai setelah asar. Karena tidak boleh menyimpan mayat lama-lama, disuruh menyegerakan. Nah, kalau selesainya habis asar, maka pada saat itu dia tetap menyolatkan sholat jenazah dia. Jadi mana yang didahulukan, sholat asar apa sholat jenazah? Sholat asar dahulu baru sholat jenazah. Ini jamaah haji mungkin atau jamaah umroh yang sering melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh kan tahu bahwa di situ setiap saat, setiap waktu ada sholat mayat ya, sholat jenazah. Ada yang tidak tahu. Tadi saya sholat arba'in gitu. Oh, gimana sholat arba'in? Iya, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, takbirnya 4 kali gitu. Itu bukan sholat arba'in, sholat mayat, sholat jenazah dia. Ada juga yang nggak tahu dia. Jadi setelah habis sholat kan, as-salatu 'alal maitatan, atau as-salatu 'ala mar'atan. Sholatlah untuk 2 orang perempuan yang meninggal dunia. As-salatu 'ala rijal. Sholatlah untuk orang-orang laki-laki yang meninggal banyak. As-salatu 'ala rajul. Sholatlah untuk 1 orang laki-laki. Kadang-kadang Bilalnya bilang begini, as-salatu 'alal atfal wal mar'ah. Sholatlah untuk anak-anak dan juga seorang wanita. Kalau di Mekah, as-salatu 'alal amwat. Sholatlah terhadap mayat-mayat. Jadi baik laki-laki maupun perempuan. Ini setiap saat, apalagi musim haji seperti ini. Bisa dipastikan bahwa yang meninggal dunia lebih dari 10 orang hampir setiap hari, setiap waktu dia. Jadi bagi yang ini akan mengetahui bahwa sholat yang ada sebabnya, sekalipun itu di waktu terlarang, itu boleh. Sebagaimana setelah asar, seseorang yang masuk ke masjid, asalkan belum mendekati waktu maghrib, dia masih boleh sholat tahiyatul masjid. Loh, kan ada larangan? Iya, ini sebabnya adalah sebab dia masuk masjid. Yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak. Nggak ada sebab. Setelah sholat asar dia zikir-zikir, kemudian dia sholat 2 rakaat salam, sholat 2 rakaat salam. Ini yang nggak boleh dia. Kata Rasulullah, "Sumaksur an sholat hatta taghrub asy-syams." Jangan kamu sholat sunnah mutlak sampai matahari terbenam. Fa inna taghrubu baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu al-kuffar. Demikian juga matahari terbenam di antara tanduk-tanduk syaitan. Saat itu dilarang orang melaksanakan sholat juga. Tunggu dulu. Ini jangan ketika masih ada begitu langsung azan. Ini masih ada sinar-sinarnya. Sebab dia terbenam, betul-betul terbenam, baru azan maghrib. Qala faqultu ya Nabi Allah, fal wudu'u haditsni anhu. Masya Allah, ini sahabat ini cerdas. Bagaimana dengan wudu ya Rasulullah? Ini pelajaran lengkap. Bagaimana dengan wudu? Tadi kan sudah diajarkan waktu sholat. Kemudian sekarang dia minta diajarkan bagaimana wudu itu ya Rasulullah. Faqala ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayatamadmadu wa yastanshiku fayantafiru. Hendaklah ketika dia sudah berada sudah dihadirkan air atau berada di keran jeding, maka hendaklah dia berkumur-kumur dalam riwayat 3 kali, kemudian istinsaq, memasukkan air ke hidung,
kemudian mengeluarkan istinsar ya. Illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi, kecuali ketika itu dosa-dosa yang adanya di wajahnya itu hilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mulutnya wa fihi wa khayashimihi, di kanan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Summa idza ghasala wajhahu kama amarahu Allah illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihiyatihi ma'al ma'. Ketika dia kemudian setelah itu membasuh muka, dosanya itu akan hilang, dan kalau di situ dia punya jenggot, netes-netes itulah dosa-dosanya pun ikut menetes ya. Jadi ketika seseorang membasuh mukanya, maka dosa-dosa pun akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini, kemudian setelah dia membasuh mukanya, kemudian dia membasuh kedua tangannya sampai siku mirfaqaini. Illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma', kecuali dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya itu berjatuhan semua nih. Jadi dosa-dosanya hilang semua nih ketika dia membasuh kedua tangannya. Karena itu jangan sampai kita ini main-main ketika membasuh tangan kita, betul-betul dengan serius ya. Bukan banyaknya air yang kita pergunakan, tapi ratanya air itu rata apa enggak kena dia. Kan orang yang jebar-jebur tapi enggak rata, harus rata betul. Summa yamsahu ra'sahu, kemudian dia mengusap, tidak membasuh. Wamsahu, kemudian dia mengusap kepalanya. Illa kharrat khataya ra'si min atrafi sya'rihi ma'al ma', kemudian dosa-dosanya akan berjatuhan ketika dia mengusap kepalanya. Mengusap kepala di sini aja apa bagian di sini? Iya. Kalau di sini nanti yang hilang dosanya yang di sini nggak hilang nanti dia. Dan juga nanti yang bercahaya hari kiamat sini. Jangan sampai dari hari kiamat, oh masya Allah si fulan cuma cahaya di sini aja gitu. Oh dulu saya ketemu dia di Masjid Mujahidin, wudunya cuma begini aja gitu ya. Jadi yang bercahaya di sini gitu ya. Jadi khilaf bainal ulama, ada perbedaan di antara para ulama. Wacana para ulama itu ya. Jadi ada yang mengatakan basuh di sini itu sudah maknanya keseluruhan. Karena di sini juga kepala. Mana kepalamu ini? Ada nggak? Mana kepalamu ini? Ya kan? Mana kepalamu? Ini kepala saya. Loh yang ini? Ya kepala juga ya. Jadi sehingga para ulama mengatakan mimbabil juz yudraku bihi al-kull, separuh sama dengan semuanya ini mimbabil juz. Ini pendapat para ulama ya. Karena di situ dikatakan wamsahu bi ru'usikum, ba, huruf ba di situ juga apakah maknanya ba di sudah keseluruhan, apakah sebagian ditab'id? Nah dalam mazhab Syafi'i ditab'id sebagian ini juga kepala. Karena orang nggak mungkin, mana kepalamu, nggak mungkin begini gitu ya. Mana kepalamu? Ini kepala saya. Ini yang dibasuh di sini aja. Kalau Imam mazhab Hanafi mengatakan bahwa 3 helai rambut pun boleh di kudu dia. 3 helai saja itu sudah sah ya. Nah tapi kita melihat bagaimana Rasulullah mencontohkan. Rasulullah ketika itu mencontohkan, beliau mengambil air, kemudian mengusap dari depan, belakang saya kembali lagi ke depan. Tidak ada hilaf di antara para ulama, nggak ada perbedaan di antara para ulama. Mungkin yang di sini mungkin ada perbedaan, ada yang di sini ada perbedaan. Sudah, kita semuanya mengusap supaya nanti apa? Cahayanya sempurna dia. Jadi supaya cahayanya dari kiamat, karena anggota-anggota wudhu kita itu akan bercahaya nanti pada hari kiamat. Tadi ketahuan. Kalau yang nggak percaya berarti kurang sempurna wudhunya gitu ya.
Jadi wudu bukan menggunakan air yang banyak, tapi ratanya air itu sampai kepada anggota-anggota wudu. Nah, summa yamsahu ra'sahu illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma'. Summa yaghsilu qadamaihi ilal ka'baini. Kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Surah Al-Maidah ayat 6. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ini sebagai dasar wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi wamsahu bi ru'usikum, maka hendaklah usaplah kepalamu, wa arjulakum, dan basuhlah kedua kakimu ilal ka'bain. Karena ada yang membaca wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, atau dia jadi ngikut wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Nah, ini dibaca oleh orang-orang Syiah ya, sehingga mereka kalau wudu tidak membasuh kaki, cuma diusap saja gitu. Makanya kakinya baunya nggak enak ya. Coba aja kalau sholat di dekat orang-orang Syiah di sana di Madinah nanti musim haji seperti ini. Nah, di situ atapnya adalah falsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Jadi falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal ka'baini. Bahwa amsahu biru. Ada takdim, ada takhir. Begitulah Al-Quran menjelaskan tentang dasar-dasar wudu. Surah Maidah ayat 6 ya. Nah, kemudian kata Rasulullah, basuhlah kedua kakimu sampai mana? Illa kharrat khataya rizlaihi, kecuali dosa-dosanya pun akan hilang semuanya. Min anamili ma'al ma, dari kuku-kukunya itu akan gugur-guguran semua dosa-dosanya. Fa in huwa qamas fa shalla fa hamidallah taala. Kemudian setelah itu ketika salat, berdirilah dengan benar ketika salat. Fa hamidallah taala. Kemudian dia membaca Fatihah ya. Dia memuji Allah wa asna alaihi, dan menyanjung-nyanjungnya. Wa majjadahu, memuliakannya. Illadzi huwa lahu ahl, yang memang berhak untuk dipuji dan untuk disanjung untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa farraga qalbahu lillahi taala, kemudian ketika itu dia mengosongkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita sholat seperti itu ya? Mengosongkan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain-lain. Meninggalkan semua yang ada, pekerjaan-pekerjaan dunia kita tinggalkan semua, urusan-urusan dunia kita tinggalkan semua, sejenak kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala lewat salat kita ya. Illang sarafa min khati'atihi ka khati'ati yauma walatu ummuhu, masalah luar biasa dia. Jadi ketika itu yang dia lakukan, maka selesai salat dia seperti bayi yang dilahirkan. Luar biasa dia. Seperti bayi yang dilahirkan dengan wudhu yang benar dan sholat yang benar. Jadi setiap kali dia sholat seperti bayi dia. Kahayati yauma waladatu ummuhu. Tapi siapa yang bisa sholat seperti itu dia? Sholat khusyuk. Sholat ingat kunci dia. Ingat ini, ingat itu dia. Semua diingat pada waktu sholat. Apalagi mana bacanya kemarin, katanya kalau panjang kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Kalau imamnya banyak, bacanya panjang-panjang, pikirannya kemana-mana. Ketika kemana-mana sudah langsung dikat. Itu setan kita bawa kemana-mana. Nah, untuk seperti ini, cobalah bangun di sepertiga malam, jam 3, setengah 3. Ketika itu kita berwudu dan kosongkan hati semuanya dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti merasakan betapa nikmatnya sholat, betapa kita mengakui dosa-dosa kita. Tidak terasa pada saat itu kita ini menangis ya. Karena terikat nanti, apakah ketika saya nanti meninggal dunia, saya ini bisa dalam keadaan husnul khotimah atau tidak. Itu yang ditakutkan oleh para ulama. Sehingga banyak di antara mereka yang pergi ke kuburan, bertanya kepada dirinya sendiri, tempat kamu nanti. Ketika juga pada saat itu ketika sujud, teringat nanti ketika ini kita sekarang di dunia masih bersama-sama keluarga, tapi nanti di alam barzah tidak ada yang menemani kita kecuali amalan-amalan kita. Begitu seterusnya. Mungkin 2 rakaat yang dia lakukan itu luar biasa,
sepertinya dia belum pernah sholat seperti itu dia. Ini memerlukan latihannya. Jadi kekhusyuan itu adalah perlu latihan, tidak datang begitu saja. Kalau selama orang masih sibuk mengerjakan ini, mengerjakan itu, dia belum bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Khusyuk sesaat adalah itu sangat luar biasa. Nah, untuk latihannya ada, ya, bangunlah di sepertiga malam. Ini mungkin 2 rakaat dia sholat dulu. Dia mampunya 2 rakaat, ketika dia ngantuk sudah. Ketika dia ngantuk, jangan sholat, nanti macam-macam yang diucapkan. Istirahat saja. Tapi kekuatan iman lah imani warahmatullah, sungguh sangat luar biasa dia. Yang sedikit lagi sebenarnya waktunya juga sudah mau habis. Ahaddatsa Amr bin Abasa bihadzal hadis Aba Umamah sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr bin Abasa meriwayatkan hadis ini dari sahabat Nabi. Demikian juga ada Abu Umamah sahabat Rasulullah pun pernah menceritakan hadis seperti ini. Faqala lahu Abu Umamah, ya Amr bin Abasa, unzur ma taqul fi maqami wahidin yu'ta hadzal rajul. Lihatlah apa yang dikatakan, wahai Abu Abasa, lihatlah apa yang dikatakan Rasulullah, kamu diberikan satu kali, sekali kamu duduk mendapatkan ilmu yang banyak sekali gitu. Faqala Amr, ya Abu Umamah, laqad kabirat sinni, wahai Abu Umamah, saya ini sudah tua sekarang. Wa raqqa 'azmi, saya sudah tidak, tulang-tulang saya mungkin sudah remuk rasanya. Waqtaraba ajali, mungkin waktu saya pun sudah dekat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bi hajatun in akdziba 'ala Allah taala. Enggak mungkin saya berbohong. Saya menyampaikan ini hadis yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah tua seperti ini, untuk apa saya berbohong? Yang saya ceritakan tadi adalah betul-betul hadis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Umamah ini heran kepada Amr bin Abbasah. Sekali dia menemui Rasulullah itu mendapatkan ilmu yang begitu banyak. Jaminannya luar biasa. Itu orang yang menjaga wudunya dan sholatnya benar, ia seperti bayi yang baru dilahirkan. Laqad, ia mengatakan ini, wala ala Rasulillah, saya tidak mungkin berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Laulam asma'hu min Rasulillah illa maratan aw marataini aw salasan hatta adda sab'a marrat mahadastu abadan bihi. Kalau sekiranya saya tidak mendengar dari Rasulullah sekali, 2 kali, bahkan 7 kali, saya tidak akan pernah menceritakan ini kepada siapapun. Ma haddastu abadan bihi walakinni sami'tu aktsar min dzalik. Bahwa saya ini juga mendengarkan Rasulullah lebih dari 1 kali gitu ya. Jadi Rasulullah pun sering membawakan hadis ini bukan kepada Amr bin Abbas saja, kepada sahabat yang lain. Saya sering mendengarkan hadis ini. Karena itu kamu nggak usah ragu-ragu, saya sudah tua dan saya mendengarkan hadis ini benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Sungguh luar biasa. Hadis ini azimun jiddan ya. Baru kita mengetahui sekarang bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu sangat luas sekali. Mujarrad an yatawadda al-insan wa shalla bil khusyu' fa kharajat junubuhu fa inna Allah Subhanahu wa taala akramahu bi annahu kayaumin waladatu ummuhu. Jadi seseorang hanya dengan menjaga wudunya dengan baik, salatnya pun dengan khusyuk, maka jaminannya adalah ia seperti bayi yang baru dilahirkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Tidak diragukan lagi, kalau sudah Bukhari Muslim meriwayatkan, tidak perlu ditanya lagi hadisnya sahih atau tidak. Tidak perlu ditanya lagi. Kata para ulama kita, sungguh kita malu dia mengatakan sahih Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari sahih. Enggak perlu lagi kita menyebutkan seperti itu katanya. Ketika Imam Bukhari mengatakan riwayat Imam Bukhari, sudah sami'na wa ata'na. Para ulama sepakat mengatakan bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Kemudian setelah itu Sahih Muslim. Kemudian setelah itu Sunan Abi Daud. Kemudian setelah itu Sunan Tirmidzi. Kemudian setelah itu Sunan Nasa'i. Kemudian setelah itu Sunan Ibnu Majah. Ini yang disebut dengan Kutubus Sittah. Kitab hadis yang 7 dan masih banyak lagi yang lain. Tapi ikhwatal iman rahimahumullah, mungkin ini yang disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya rasa sudah jelas insyaallah ya. Jelas, tinggal mempraktekkan saja ya. Tinggal mempraktekkan bagaimana kita
melaksanakan sholat dengan khusyuk ya. Baik, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.